Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita kembali ke general reading lagi ya dengan tema Sang Player Sejati, kondisi dia hari ini. Seperti biasa, ini adalah general reading. Kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang. Tidak akan semuanya resonate untuk kalian ya. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat sang player sejati, kondisi dia hari ini. Ya, di sini sepertinya kondisi hubungan kalian berdua ya sudah sangat tidak baik-baik saja ya, karena sepertinya di sini seseorang ini memang sudah tidak berdealing atau terkoneksi lagi sama kamu ya. Kita akan melihat kondisi dia, apa yang dia rasakan terhadap kamu di sini ya. Di energi kartu pertama di sini saya melihatnya, di sini sepertinya dia menyesal ya dengan atas perbuatannya, kata-katanya sama kamu yang mungkin menyakitkan hati kamu di sini. Dia berharap dia bisa menarik kembali kata-kata tersebut ya, agar dia mungkin tidak merasa bersalah seperti sekarang ya. Entah apa yang sudah dia pernah ucapkan sama kamu dulu ya. Dan akhirnya dia sepertinya menjilat ludahnya sendiri ketika dia mungkin melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan perkataannya. Nah, di sini saya melihatnya dia memang sangat player sejati ya kalau saya melihatnya. Dia bermain dengan kata-kata, dia sepertinya memberikan banyak sekali angin segar untuk merayu kamu ya. Untuk sepertinya menggoyahkan pendirian kamu lagi di sini. Saya melihatnya kondisi dia tetap seperti itu ya, tetap menjadi seorang player yang sejati, tetap menjadi seseorang yang selalu memiliki cinta di sana sini. Dia tetap seperti itu. Saat ini kondisinya mungkin dia belum ada perubahan ya. Jadi dia tetap menghadirkan energi orang lain di dalam hubungannya. Dan ini ya, sesuatu hal yang dia lakukan seperti ini tidak akan bertahan lama, karena Tuhan akan menghadirkan banyak sekali kegagalan di hidupnya. Dan saat ini dia sudah sepertinya merasakan sedikit demi sedikit apa yang dia rintis selama ini mengalami sebuah pemburukan ya. Dia selalu berkata-kata untuk sepertinya menggoyahkan pikiran kamu, untuk sepertinya mendekat ke arah kamu lagi. Dia selalu menginginkan sesuatu hal yang sepertinya membuai kamu dengan kata-kata manisnya. Pada saat dia dekat kamu, dia sepertinya merasakan jatuh cinta yang sangat luar biasa. Kata-kata ini menjadi suatu kata-kata yang andalan bagi dia ya. Dan saya melihatnya ini juga dipakainya kepada orang lain. Jadi ilmunya hanya segitu-segitu saja ya. Untuk seseorang yang pernah merasa tersakiti oleh dirinya, termasuk kamu ya, kamu sudah tidak mempan dengan kata-kata tersebut. Dan dia tidak akan mengalami perubahan ketika dia memang belum merasakan suatu pukulan hebat di dalam hidupnya. Tuhan masih membiarkan dia untuk menikmati segala bentuk keburukan yang dia lakukan ya. Dan Tuhan sepertinya sudah tidak peduli mungkin ya, kasarnya tidak peduli terhadap apa tindakan dia. Namun balasannya akan dia dapatkan di akhir kisah dia nanti ya. Jadi di sini saya melihatnya memang pada saat kamu masih terkoneksi dengan dia, kamu dibuai dengan kata-kata yang mungkin membuat hidup kamu sepertinya merasa sangat bahagia ya, seperti diratukan, seperti sangat dibucinin sama pasangan ya. Namun ternyata ini hanya tipu muslihat dia saja, hanya untuk memanfaatkan kamu saja ya. Dan di sini saya melihatnya dia tidak
tidak pernah mendapatkan pelajaran apapun dari semua hal yang sudah dia lakukan. Energi sakit hati yang sudah dia berikan kepada siapapun, tidak cuma kamu korbannya di sini ya, banyak. Kamu menjadi salah satu korban dia yang dimanfaatkannya dalam hal materi. Setiap dia mendekat, dia menginginkan sesuatu hal untuk kehidupan dia, untuk kebaikan dia. Dengan melakukan berbagai macam cara untuk merayu kamu, untuk sepertinya membuat kamu terbuai, ya. Dan kali ini kamu sudah mempelajari ya, bagaimana karakter dia, tidak mau lagi terpengaruh dengan kata-kata dia. Dan kamu lebih sepertinya mengikhlaskan ya. Dan selanjutnya di sini dia sering berbohong sama kamu ya. Dan kebohongannya ini akhirnya membuat suatu pukulan yang keras di hidupnya. Salah satunya dia sedang terlibat kasus ya, kasus hukum atau di sini permasalahan dengan orang. Karena buah dari perlakuan dia ya yang tidak pernah jujur dengan sesuatu hal ya. Akhirnya di sini berimbas. Ketika ini berbicara tentang karir dia ya, dia tidak jujur dalam perusahaan, dia memiliki sesuatu hal yang dia sembunyikan, dia berbuat curang dan akhirnya ketahuan. Dan inilah momen dimana dia akan mendapatkan balasan dari semua kebohongan-kebohongan yang dia lakukan ya. Semoga ini akan menjadi pembelajaran bagi dia, karena ketika dia tidak bisa melewatinya, dia akan sepertinya mendapatkan akibat yang setimpal ya. Jadi balasannya setimpal di sini. Mungkin seseorang yang sedang berkonflik dengan dia ini sangat kuat ya. Artinya ada sebuah wewenang, ada sebuah kekuasaan yang akhirnya bisa membuat dia terperosok lebih dalam ya. Dan dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan, karena seseorang yang sudah dibohonginya ini dirugikan dalam hal materi yang cukup besar ya. Dan ini akan menjadi pembelajaran bagi dia. Dan selanjutnya di sini dia mencoba ya untuk sepertinya menjauh, namun tujuannya untuk membuat kamu sepertinya labil ya, menjauh untuk melihat apakah kamu masih memiliki perasaan atau tidak sama dia. Ya, dia sedikit mempermainkan lah ya di sini intinya. Namun segala sesuatunya sudah tidak mempan lagi di kamu ya, karena kamu sudah lebih mengantisipasi, kamu sudah lebih merasakan dia pasti akan kembali dengan segala macam rayuan gombalnya, dengan segala macam kebohongannya. Jadi kamu lebih bisa mengantisipasi ya. Walaupun kamu di sini bukan tipe orang yang pendendam, bukan tipe orang yang sepertinya ingin melakukan sesuatu hal yang buruk juga terhadap orang yang menyakiti kamu, namun kamu lebih bisa welcome. Namun kewelcomean kamu di sini, kamu ingin memperlihatkan semua hal yang sudah kamu lewati tanpa dia ya. Dan di sini kita akan melihat kondisi kamu ya. Nah, di sini saya melihatnya kamu menjadi seseorang yang sukses, berlimpahan rezeki. Dan saya melihatnya setelah kamu lepas dari energi toksik ini ya, kamu sepertinya lebih merasakan suatu kehidupan yang jauh lebih baik ya, terutama dalam hal finansial kamu. Ternyata selama ini adalah seseorang yang selalu menggerogoti harta kamu ya. Dan dia hanya memanfaatkan finansial dari kamu saja. Dan inilah tujuan dia mendekati kamu. Yang dulunya kamu pada saat bersama dia kamu terpuruk. Ada saja permasalahan yang terjadi dalam hal finansial kamu. Kamu bekerja keras, kamu sepertinya pernah mendapati sebuah kesuksesan, tapi hasilnya tidak ada karena ya digrogoti sama seseorang yang toksik ini. Kamu dimanfaatkan untuk memuaskan kebutuhan dia. Dan di sini kamu pernah berada di posisi tersebut. Kali ini kamu sudah lebih bisa melihat ya situasi dan kondisinya seperti apa. Orang-orang yang mungkin di sini toksik ya, yang menghampiri hidup kamu, kamu sudah bisa menghindarinya ya. Dan saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang terbaik yang mungkin bisa kamu lakukan ya. Dan di sini saya melihatnya kamu akan kedatangan seseorang ya. Seseorang yang sepertinya akan bertanggung jawab. Secara finansial dia lebih setingkat dari kamu. Bisa dibilang setara ya. Dalam hal karir, keuangan, dan seseorang ini memiliki prinsip. Dia terkesan sangat tegas, arogan, namun dia sangat peduli sama kamu ya. Seseorang ini hadir ya di hidup kamu, memberikan perubahan setelah apa yang kamu rasakan dari energi orang yang toksik ini ya. Kamu sepertinya mendapati sebuah pencerahan, mendapati sebuah kebahagiaan, dan
seseorang yang akan membersamai kamu ini mendekati kamu dengan cara yang berbeda, karena dia seseorang yang kaku. Dia seseorang yang tidak bisa romantis, namun sekali dia melakukan suatu energi kepedulian terhadap kamu, kamu bisa sangat jatuh cinta sama dia ya. Dan ini akan segera hadir atau bahkan sudah hadir di hidupnya kamu. Dan kamu menikmati ya, semua hal yang sudah terjadi di hidup kamu yang tidak baik, ini adalah suatu energi negatif, kesialan yang kamu buang, yang kamu sudah tidak bersamai lagi. Dan kali ini adalah awal baru, lembaran baru yang harus kamu buka bersama seseorang yang tepat. Dan di kondisi kamu saat ini, saya melihatnya banyak pembelajaran yang akhirnya kamu dapatkan. Kamu meninggalkan masa lalu dan bersiap untuk menjalin hubungan baru bersama seseorang yang jauh lebih baik lagi. Dan di sini saya merasakan kamu mendapatkan semuanya ya, pencerahan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kehidupan yang akan jauh lebih baik. Tetap bersyukur ya dengan apa yang sepertinya terjadi, apa yang sudah Tuhan berikan sama kamu harus kamu syukuri dan jadikan pembelajaran ketika ini adalah sesuatu hal yang tidak baik untuk kehidupan kamu di masa depan yang akan jauh lebih baik lagi ya. Oke, kita akan melihat energi yang hadir, zodiak yang hadir kali ini ya. Di sini ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, dan Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan bye-bye.